sekarang seolah-olah nalar kritis itu dianggap sebagai bentuk pemberontakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dan selamat datang di podcast HMPS-MJ. Saya Desta Putra Padira selaku host hari ini. Dan ini adalah episode perdana kita, di mana pembahasan kita hari ini adalah organisasi sebagai arena bertumbuh. Untuk narasumber kita kali ini merupakan seseorang yang begitu aktif dalam berorganisasi dan juga sosok yang sangat begitu menginspirasi. Nah, sebelum saya masuk ke inti pembahasan, mungkin Kakanda bisa memperkenalkan namanya dan juga saya ingin mempertanyakan kabarnya hari ini. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sudirman. Saya selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Jadi saya berasal dari Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Datang jauh-jauh berkuliah di Makassar. Jauh-jauh sekali. Dan alhamdulillah kabar saya hari ini baik. Alhamdulillah. Nah, tanpa basa-basi, mari kita mulai. Di sini saya ingin bertanya kepada narasumber, yaitu menurut Anda, apa sih pentingnya seseorang itu berorganisasi? Ya, saya selalu menyampaikan kepada teman-teman di himpunan bahwa jadikan organisasi adalah tempat belajar, sebab hanya di organisasi kita bisa bertumbuh, bagaimana membangun relasi, dan bagaimana kita melatih untuk bertanggung jawab. Nah, kira-kira menurut Kak Sudirman, pembelajaran apa yang paling berdampak selama berkecimpung di dunia organisasi? Pengalaman yang paling berdampak menurut saya, di organisasi itu tempat kita untuk melatih kejujuran dan melatih tanggung jawab. Sebab media yang paling baik untuk melatih kita untuk jujur adalah hidup dengan berkelompok, termasuk di HMPS itu sendiri, hidup berorganisasi. Sebab mata uang yang berlaku dari penjuru dunia itu hanya disebut dengan kejujuran. Nah, makanya kita latihan dari sekarang. Jangan sampai kita ke depannya menjadi orang-orang yang rakus. Ya. Nah, melihat kondisi saat ini, apa yang menjadi tantangan Kak Sudirman selama berorganisasi? Tantangan saat ini, saya melihat bahwa banyak di kalangan mahasiswa, di kalangan anak-anak yang berorganisasi, sudah kehilangan idealismenya sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang organisatoris, kehilangan sikap-sikap kritisnya yang dimana langsung ditempa sama teknologi misalnya AI. Jadi kehilangan nalar kritis, sehingga sampai sekarang seolah-olah nalar kritis itu dianggap sebagai bentuk pemberontakan. Ya, gitu. Nah, untuk tantangan tersebut, solusi apa yang Kak Sudirman yang bisa berikan selama menjabat sebagai ketua himpunan? Nah, solusi yang saya bangun dari awal itu, jadi saya bercerita sedikit, di masa saya itu hanya singkat sekali, hanya kurang lebih 6 bulan. Dan saya berusaha untuk membangun di organisasi HMPS ini, bagaimana dulu semangat, rasa kepemilikan, harmonisasi itu bisa tumbuh. Kita di sini banyak di antara teman-teman HMPS belum punya itu rasa kepemilikan atas organisasi. Terkait
di organisasi itu bagaimana kita caranya mengakomodir segala kebutuhan, mulai dari pengetahuannya, mulai dari pengetahuan skill, kita selalu mengikuti itu. Jadi kita juga mengikuti perkembangan sekarang dari membuat produk UMKM sendiri di himpunan. Nah, jadi banyak kan mahasiswa yang hobi begitu menjadi seorang pengusaha. Jadi kita melatih dari organisasi bagaimana membuat produk, mengembangkan UMKM. Ya. Mungkin Kakanda bisa memberikan pesan terhadap teman-teman yang di luar sana masih kurang berminat untuk bergabung di dalam organisasi, baik organisasi internal maupun eksternal. Jadi saya bercerita sedikit terkait pengalaman saya. Saya ini orang yang datang jauh-jauh dari Kabupaten Toli-Toli ke Makassar, dan saya menemukan rasa kekeluargaan baru, rasa harmonisasi itu hanya di organisasi, khususnya ini di HMPS MJ di STIA Makassar Maju. Untuk teman-teman yang di luar sana, saya berharap teman-teman bisa bergabung di HMPS atau organisasi manapun, tetapi menjadikan organisasi itu tempat betul-betul kita belajar, mengembangkan skill, membangun relasi. Ya, mungkin itu. Ya. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas untuk hari ini, Bang. Ya. Karena mungkin waktu juga ada kepentingan. Ya. Mungkin itu saja. Saya akhiri podcast hari ini. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Dan mungkin di episode selanjutnya kita akan membahas terkait dengan berita-berita yang begitu menarik dan terkait dengan masalah-masalah yang terjadi di saat ini. Ya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.